kemarin mungkin link YouTube saya tentang materi ini sudah kita bagikan. Jadi saya akan bahas sedikit tentang itu, tapi ada hal yang lebih penting daripada itu. Masalahnya di sini. Semua orang hari ini berfokus untuk membangun pertanian. Kenapa membangun pertanian? Karena pertanian itu sangat penting. Karena sampai kapanpun orang tetap butuh makan. Yang kedua, orang juga butuh sehat. Untuk menjadi sehat perlu nutrisi yang baik supaya orang bisa sehat. Tetapi pada kenyataannya kita akan melihat hari-hari ini banyak orang tidak mau menjadi petani. Kenapa mereka tidak mau jadi petani? Karena susah. Yang kedua, karena rugi. Dan yang ketiga, karena tidak pasti. Saya adalah praktisi pertanian tulen. Saya pernah bertani, saya berternak, saya juga memelihara ikan. Secara parsial, semuanya tanda kutip. Banyak ruginya daripada untungnya. Karena itu saya berbagi hati ini dengan pemimpin-pemimpin bangsa dari tanahnya masing-masing, dari Sumbawa, dari Lombok Timur. Saya berharap satu, jenengan-jenengan menjadi agen-agen perubahan yang menyelamatkan bangsa Indonesia. Siapa mau jadi pahlawan? Kenapa saya katakan mau jadi pahlawan? Begini ceritanya. Tanah kita hari ini Bapak Ibu sudah rusak. Kenapa tanah kita rusak? Dengan berasumsi menggunakan pupuk kimia yang banyak, dengan menggunakan zat-zat kimia yang banyak, berasumsi akan meningkatkan produktivitas dari suatu lahan. Awal-awal benar. Tapi setelah 20 tahun, 30 tahun hari ini, dari tahun 80-an sampai tahun 2020 hari ini, kita sudah melihat hasilnya. Tanah bukan semakin baik, tapi tanah semakin tandus. Yang kedua, ada yang paling parah dari perubahan ini, perubahan paradigma. Petani dilatih bukan menjadi orang yang mandiri. Petani dilatih menjadi minta maaf, menjadi anak di dalam tempurung. Sudah jadi anak di dalam tempurung lah, yang tidak tahu apa-apa. Buktinya apa? Ketika harga pupuk mahal, mereka bingung. Begitu harga-harga murah, mereka lebih bingung lagi. Akhirnya apa? Saya punya konten di sosmed, isinya cuma satu. Menyalahkan pemerintah karena harga pupuk mahal, karena harga-harga murah. Saya mau katakan jujur, ini yang salah siapa? Apakah pemerintahnya, apakah petaninya? Kalau saya sebagai pejuang, yang harus saya lakukan adalah satu. Pemerintah tidak bisa tentukan nasib Bapak Ibu, setuju? Pemerintah tidak bisa ubah nasib petani, setuju? Waktunya petani harus mandiri. Bagaimana konsep kemandirian yang sebenarnya? Ini yang saya butuhkan Bapak Ibu. Siapa mau sukses dalam hidupnya, angkat tangan. Siapa mau jadi miliarder dalam hidupnya bukan dari korupsi, angkat tangan. Siapa yang mau bermanfaat bagi banyak orang, angkat tangan. Ayo kita lakukan 3 hal ini bersama-sama. Yang pertama, Bapak Ibu sebagai pemimpin, pernah tidak kita berpikir sebagai pejuang? Pejuang itu bukan mendapatkan apa yang kita terima, tapi pejuang itu memberikan apa yang bisa kita beri. Apa yang bisa kita beri pertama kali adalah contoh. Petani tidak butuh janji. Petani tidak butuh cerita. Petani butuh bukti. Setuju? Mimpi saya, jenengan semua pulang dari tempat ini bisa buktikan teori saya di masing-masing daerah. Saya yakin 100% daerah mau maju. Yang kedua, banyak orang berasumsi saya mau menjadi orang sukses Pak, saya mau menjadi miliarder Pak. Tapi bohong. Tidak ada orang jadi miliarder bermalas-malasan. Tidak ada orang mau jadi sukses cuman pangku tangan. Tidak ada. Orang sukses itu mereka mau bekerja. Orang sukses itu mereka mau berusaha. Banyak orang tanya ke saya, Pak saya tidak punya modal Pak untuk membangun. Saya tidak punya modal Pak untuk berbisnis. Modal nomor 100.
Yang penting nomor satu adalah kemauan. Karena itu konsep di dalam integrated farming, di dalam ramah lingkungan ini, saya memulai konsep ini dari zero modal. Zero capital. Tidak ada modal sama sekali. Modalnya dari mana? Modalnya dari Bapak Ibu cuci beras, masukkan limbah, olah itu jadi kompos. Pak, tidak punya ilmunya, bohong. Sosmed hari ini bercerita banyak. Kalau Bapak Ibu mau mengikuti channel saya, semua materi ada di sana. Mulai dari yang paling kecil. Kenapa dari yang paling kecil? Soalnya kalau jatuh tidak sampai sakit. Tidak perlu modal berapa-berapa, tidak perlu. Modal nol. Mulai dari mana? Keluarga. Cukupkan kebutuhan keluarga kita dengan makanan terbaik. Makanan terbaik itu bukan beli, Bapak Ibu. Makanan terbaik itu bukan impor, Bapak Ibu. Makanan terbaik adalah makanan yang Bapak Ibu olah di rumah masing-masing. Yang kedua, masalah terbesar dalam rumah tangga, pertengkaran-pertengkaran dalam rumah tangga, terutama petani, itu bukan masalah beli mobil. Bukan masalah beli sepeda motor, tapi masalah yang dimakan setiap hari. Setuju? Itu yang Bapak Ibu lihat di desa. Apa yang sudah Bapak Ibu lakukan untuk mereka? Saya minta tolong dengan sangat. Sebagai pemimpin, jadilah contoh. Bagaimana caranya ajari mereka untuk punya penghasilan harian? Petani tidak butuh pendapatan 10 juta, 20 juta, 30 juta, Pak. Petani cuma butuh penghasilan cukup makan setiap hari. Anak bisa sekolah, bisa bayar listrik, mereka sorak-sorak bergembira. Saya minta tolong. Bapak Ibu digaji oleh negara. Saya minta tolong. Itu dituntut tanggung jawabnya. Program Upline maupun belum selesai. Ada waktu 1,5 tahun. Ayo kita selesaikan dengan tanggung jawab. Saya mau jadi contoh. Ketika program ini selesai, bukan hanya program yang selesai, tetapi Bapak Ibu berdampak bagi orang lain. Percayalah, banyak yang akan mendoakan Bapak Ibu nanti ke depan. Setelah langkah kedua, punya penghasilan rumah tangga, Bapak Ibu baru naik ke level ketiga dengan konsep 1.005. Banyak petani tidak punya gaji. Banyak petani tidak punya penghasilan pasti. Katanya siapa? Potensi terbesar di Indonesia jadi miliarder adalah dari sektor pertanian. Banyak orang berkata, loh Pak, di pertanian itu susah. Memang sangat susah. Boleh saya katakan impossible. Kenapa impossible? Karena 50% usaha kita, 50% ditentukan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tidak ada satu orang pun bisa menumbuhkan lombok. Tidak ada satu orang pun bisa membuat tanaman menjadi bagus. Tidak ada satu orang pun yang membuat ternak berhasil. Semua hanya pasrah. Karena itu saya buat singkatan, tani itu adalah tawakal, niat ibadah. Apa ibadah kita? Kalau selama ini orientasi kita profit, kalau selama ini orientasi kita hanya uang, ayo kita buang jauh-jauh. Orientasi kita hari ini adalah penyelamatan bangsa, penyelamatan generasi. Kenapa kok begitu? Anak-anak kita hari ini sudah terlalu banyak makan racun. Saya herbalis. Saya tahu kondisi pasien. Saya tahu kondisi ke depan bangsa kita. Saya tahu kondisi anak-anak kita mau dibawa kemana. Saya tahu itu. Karena itu saya sebagai herbalis, saya gencar sekali membangun pertanian. Tidak ada cara lain. Tidak ada solusi lain. Penyelamatan harus dimulai dari pertanian. Kita mau ngejar bikin roket ke bulan, impossible. Tetapi seluruh dunia akan tergantung ke Indonesia karena pangan. Yang kedua, kita hari ini sudah dicekoi dengan teknologi yang membuat anak-anak kita menjadi rusak mentalnya. Kita tidak salahkan teknologinya. Tetapi kita perlu kesadarkan apa yang paling kuat. Ayo bangun mereka di sektor pertanian. Minimal 2, makan sehat. Mana ada makanan sehat hari ini? Kita lebih suka dengan makanan-makanan junk food. Kita lebih suka dengan makanan-makanan instan. Ini luar Jawa, saya bicara jujur. Produksi mie terbesar hari ini Bapak Ibu di Pulau Jawa, yang paling konsumsi terbesar adalah luar Jawa. Jangan salahkan anak-anak muda dari kecil
kecil sudah menstruasinya tidak teratur, sakit miom, sakit kista. Kalau orang bilang menstruasi kesakitan, apa yang dimakan? Sepele. Jangan makan mie 2 minggu semua sembuh. Penyakit kanker dulu di desa-desa jarang. Penyakit diabetes dulu di desa-desa jarang. Ayo bertobat. Ayo berubah. Kenapa saya katakan tani tawakal niat ibadah? Obatnya ada di sekeliling Bapak Ibu. Obat semua penyakit, saya ulangi. Obat semua penyakit, bukan beli. Obat semua penyakit harus diproduksi di masing-masing rumah. Kita akan masuk ke satu level tahun-tahun 2025, makanan Bapak Ibu akan menjadi obat. Bonusnya ketika Bapak Ibu ibadah di pertanian, menyehatkan anak-anak, menyehatkan bangsa. Bonusnya dari ketekunan Bapak Ibu akan menjadi miliarder. Banyak orang tidak percaya ketika saya tantang orang-orang desa, siapa mau buat pabrik di sini? Modalnya dari mana, Pak? Pabrik tidak butuh modal. Pabrik yang butuh modal itu adalah orang-orang yang tidak ngerti apa-apa. Orang yang ngerti apa-apa, pabrik itu tidak perlu modal. Modalnya dari mana? Kemauan. Tadi saya ceritakan, buat pabrik pupuk dari dapurmu, buat pendapatan dari lapangan sekeliling rumahmu, buat penghasilan lebih besar dari sawah yang sebagian kecil dengan konsep 1.005. Belum tentu orang yang punya 1 hektar dapat gaji 5 juta 1 bulan, belum tentu. Tetapi dengan ilmu, dengan manajemen, yang insya Allah nanti Pak Nov dengan panitia April Nov bantu Pak ya, edukasi mereka Pak. Terus yang paling penting lagi bagaimana caranya jadi miliarder. Bukan berapa besar modalmu. Saya menjadi miliarder Bapak Ibu dari teori 10 ekor ayam. 3 tahun saja jadi miliarder. Banyak orang mengatakan, loh Pak kalau ayamnya hidup, kalau mati ya dikubur. Kok ayam mati mau diapakan? Kan rugi Pak, ya jangan tidak rugi. Mau mulai cuma 10 ekor. Paham maksud saya? Yang kedua teori 1 ekor kambing 6 tahun jadi miliarder. Kalau Bapak Ibu maaf tanda kutip masih tinggal di desa yang jauh dari mana-mana, Pak saya tidak bisa pelihara ayam karena tidak ada jagung, karena tidak ada makanan lain. Ya jangan pelihara ayam, pelihara kambing. Pelihara kambing dari mana? Selama mata memandang masih hijau, selama mata memandang masih luas, itu makanan. Untuk apa selama ini? Hanya pemandangan yang tidak berguna. Mimpi saya, kalau Bapak Ibu punya anak SMP hari ini, bisa belikan handphone mereka, tolong pulang dari sini belikan 1 ekor kambing saja. Harganya yang paling murah 500.000 deh. Ikuti teori saya. Teorinya lihat di YouTube, saya tidak akan jelaskan semuanya. Harapan saya satu, saya minta maaf, saya bersemangat ngomong ini, karena saya butuh Bapak Ibu untuk penyelamatan bangsa Indonesia. Mari menjadi pahlawan bersama kita.